Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Shadaqallahul azim al-ayat. Bupati Brebes beserta unsur Muspida dalam hal ini masih di perjalanan yang kami hormati, Bapak Camat beserta unsur Muspika, Pak Kapolsek, Pak Danramil atau yang mewakilinya barangkali masih di perjalanan yang kami hormati, Bapak Kepala Desa Penanggapan beserta unsur Trimitra, BPD, LPM beserta jajarannya, tokoh masyarakat, alim ulama Desa Penanggapan khususnya yang kami hormati, pimpinan Lembaga Pengembangan Dakwah Al-Bahjah, Buya Yahya beserta pinesepuh kesepuhan dari Al-Bahjah yang alhamdulillah sudah ada bersama di tengah-tengah kita, yang saya hormati dan semoga Allah muliakan. Pimpinan Pondok Pesantren Darussalam Jatibarang Brebes, Abuya Syekh Soleh Basalamah, yang kami hormati dan semoga Allah muliakan. Pimpinan Pondok Pesantren Mubarakul Ulum, pengurus Yayasan Pesantren Mubarakul Ulum, sama yang kami hormati dan semoga Allah muliakan. Para alim ulama, pinesepuh para kesepuhan, tokoh-tokoh masyarakat, hadirin, kaum muslimin wal muslimat, sama yang kami hormati dan semoga Allah muliakan. Pertama-tama, marilah kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat yang begitu banyak, yang begitu mahal dianugerahkan Allah Subhanahu wa taala kepada kita sekalian. Sehingga di siang hari yang berbahagia ini kita ditakdirkan untuk bisa bermuajahah, bersilaturahim dalam rangka menghadiri kegiatan Maulid Akbar. Mudah-mudahan seluruh kenikmatan yang begitu banyak anugerah dari Allah kita bisa tasarruf ni'am illa yardul mun'im, menggunakan kenikmatan itu kita manfaatkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tak lupa salawat beserta salam, rahmat dan keselamatan semoga tetap tercurah
kepada junjungan Nabi kita, Nabi Agung, Habibana wa Nabiyana Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan kepada kita sekalian selaku umatnya yang tetap istiqomah untuk meneruskan risalahnya sampai napas terakhir, sampai akhir hayat di kandung badan, sampai akhirul zaman, insyaallah fid dunya wal akhirat. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan yang berbahagia ini, mari kita saling berwasiat untuk senantiasa meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita yakini dengan modal iman dan takwa, modal iman dan amal soleh, kita akan menjadi penghuni surganya Allah. Wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihah anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Mudah-mudahan kita semua tergolong pada hamba-hamba Allah, penghuni surga Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, perkenankan saya berdiri berbicara di depan, di atas panggung ini, mewakili pengurus Yayasan Mubarakul Ulum, barangkali sekaligus mewakili panitia peringatan Maulid Akbar Pondok Pesantren Mubarakul Ulum 1437 Hijriah. Permohon maaf bahwa Dewan Pembina Bapak Haji Sarno Erianto SH MH pada kegiatan hari ini beliau tidak bisa hadir karena ada suatu hal yang begitu penting sehingga beliau tidak bisa menghadiri kegiatan pada hari ini. Selanjutnya kami sampaikan ucapan selamat datang kepada para tamu undangan. Terima kasih atas kehadirannya. Dari yang dekatnya, yang jauhnya, alhamdulillah sudah ditakdirkan bisa berkumpul di Mubarakul Ulum ini. Mudah-mudahan diniati dengan niat ikhlas karena Allah, hadirnya kita untuk memperingati kelahiran junjungan kita Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini bukti cinta kita kepada Rasulullah, bahwa barang siapa yang mahabbah, barang siapa yang memuliakan, barang siapa yang memperingati, kemudian mengeluarkan 1 dirham untuk memperingati dan memuliakan kelahiran Kanjeng Nabi, maka akan bersama-sama dengan Rasulullah masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, pada kesempatan yang berbahagia ini kami sampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada reng-rengan panitia, Mas Khotib beserta jajarannya, juga seluruh lapisan masyarakat yang telah begitu sungguh-sungguh bekerja keras, bekerja cerdas, bahkan insya Allah bekerja tuntas dan bekerja ikhlas sehingga dapat terselenggaranya dan suksesnya kegiatan peringatan Maulid Akbar pada hari ini. Untuk itu sekali lagi kami kepada jajaran panitia, seluruh lapisan masyarakat yang turut serta membantu terselenggaranya kegiatan ini, mudah-mudahan kami doakan itu termasuk amal soleh kita yang barokahnya akan ketemu kita di dunia ini, terlebih akan menjadikan tabungan amal soleh nanti kita untuk bertemu di alam akhir. Baik, selanjutnya
Kami dari Yayasan Mubarakul Ulum, alhamdulillah sekarang ini selebihnya kemarin 5 bulan ke belakang sedang melaksanakan pembenahan baik yang bersifat akademis maupun yang bersifat fisik. Alhamdulillah dari sisi bidang pendidikan formal dan non formal, alhamdulillah kami sedang terus-terusan untuk membenahi kurikulum pondok pesantren modern, kemudian kurikulum yang berbasis nasional. Karena di pondok pesantren ini ada pendidikan formal yaitu SMP dan SMA Qur'ani. Yang perlu kami sampaikan atas nama yayasan dan panitia peringatan Maulid Akbar ini, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Fa idza azamta fatawakkalu 'ala Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. والقدرة كشفت قناع هذا المستور ليبرز نوره كاملا في عالم الظهور نورا فاق كل نور صلى الله عليه وأوفد الحق حكمه على من أتم الله عليه النعمة من خواص الأمة صلى الله عليه أن يحضر عند وضعه أمة تأنيسا لجنابها المسعود ومشاركة لها في هذا السمات الممدود صلى الله عليه فحضرت بتوفيق الله السيدة مريم والسيدة آسية ومعهما من الحور العين من قسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية صلى الله عليه فأتى الوقت الذي رتب الله على هدوره وجود هذا المولود فانفلق صبح الكمال من النور أنعمود وبرز الحامد المحمود مذعنا لله بالتعظيم والسجود صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أشرق الكون ابتهاجا بوجود المصطفى أحمد ولأهل الكون أسور وسرور قد تجادت الله يا نبي سلام عليك يا
السلام عليك صلوات الله عليك فلربي كل حمد جل يسره العد إذ حبانا في وجود المصطفى هادي محمد الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك مرحبا يا رسول الله أهلا مرحبا بك إن بك نسعد مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا كذا حسيني مرحبا وبجاه يا إلهي مرحبا جود وبلغ كل مقصد مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جدا الحسيني واهدنا نجا سبيلي مرحبا مرحبا كي به نسعد ونرشد الله مرحبا 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 يا نور العين مرحبا 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 يا ذا الحسين الله مرحبا مرحبا ربي بلغنا بجاه مرحبا مرحبا في جواري خير مقعد الله مرحبا 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 يا نور العين مرحبا 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 يا ذا الحسين الله مرحبا مرحبا من رأى وجهك يسعد يا كريم الوالدين حوضك الصافي المبرد وردنا يوم النشور يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا نبي سلام عليك صلوات الله عليك من رأى وجهك يسعد يا والدين حوضك الصافي المبرد وردنا يوم النشور يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك وصلاة الله تغشى أشرف الرسل محمد وسلام مستمر كل حين صلوا على نبي محمد سجادا
يا الله ببركة الهادي محمد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله ربي فاجعل مجتمعنا يا الله غاية الحسن الختام يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله طلع البدر علينا في ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع طلع البدر علينا في ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع يا رسول الله يا نبي لك شفاعة وهذا المطلب يا نبي يا رسول الله يا نبي لك شفاعة وهذا المطلب يا نبي يا رسول الله يا نبي لك شفاعة وهذا المطلب يا نبي يا رسول الله يا نبي لك شفاعة وهذا المطلب أنت المرتجى يوم الزحام اشفع لنا يا خير الأنام أنت المرتجى يوم الزحام اشفع لنا يا خير الأنام اشفع لنا يا حبيبنا اشفع لنا صلوا على النبي محمد بنا لك شفاعة يا رسول الله يا نبي يا رسول الله يا نبي والسلام عليك يا رسول والسلام عليك يا حبيب الله يا رسول الله يا نبي لك شفاعة وهذا المطلب يا نبي صلوا على النبي محمد صلى الله عليه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan li Rabbi khassana fi Muhammadin wa anqadhana min dhulmatil jahli wad dayajiri. Alhamdulillahilladzi hadana بعبده المختار من دعانا إليه بالإذن وقد نادانا لبيك يا من دلنا وحدانا
صلى الله وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى الصراط المستقيم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم صفي قلوبنا كما صفيت قلوب أوليائك. اللهم كما جمعتنا في هذا المجلس العظيم اجمعنا مع حبيبك سيدنا محمد. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم افتح لنا فتوح العارفين واجعل لنا من أهل التقوى والاستقامة واختم لنا بالحسنى وهو راض عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد. Hadirin hadirat, para alim ulama, para habaib, para kiai yang hadir di majelis yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus guru kita semuanya, Buya Yahya yang telah hadir di majelis yang mulia ini. Alhamdulillah beliau sudah sampai. Kemudian yang kami muliakan orang tua kita semuanya, Syekh Soleh Basalama yang masih dalam perjalanan, mudah-mudahan beliau berdua diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita sebagai pengikut beliau berdua itu bisa memanfaatkan beliau berdua, sebab beliau adalah tokoh yang ada di kota Brebes, Syekh Soleh Basalama. Kemudian Buya Yahya adalah tokoh yang ada di Cirebon, semua orang tahu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita semuanya. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sungguh di siang hari ini adalah satu kemuliaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya yang hadir di majelis ini, di tempat yang agung yang mulia ini. Dan ketahuilah, tidak semua orang diberi kesempatan oleh Allah untuk hadir di majelis yang mulia ini kecuali Allah menggerakkan hati hamba tersebut, kecuali Allah menginginkan hamba tersebut. Sebab apa? Sebab dalam hadis yang diriwayatkan oleh salah satu ulama Ibnu Mubarak, beliau meriwayatkan satu hadis, sungguh ahli surga itu di saat mereka masuk surga Allah Subhanahu wa taala, maka mereka mencari teman-temannya di surga. Akan tetapi ahli surga di saat mencari teman-temannya di surga, ada sebagian di surga, ada sebagian tidak ada di surga. Lalu mereka berkata kepada Allah, ya Allah, sungguh aku tidak menemukan teman-temanku di dunia di surgamu ya Allah. Apakah surga mereka lebih tinggi dari surgaku ya Allah, atau mereka engkau masukkan ke dalam nerakamu ya Allah? Maka Allah berkata kepada ahli surga, wahai ahli surga, sungguh teman-temanmu yang kau tidak ketahui di surga itu ada di neraka. Maka ahli surga ini berkata kepada Allah, ya Allah, kalau begitu aku memohon kepadamu ya Allah, pindahkan mereka ke dalam surgamu ya Allah, pindahkan mereka dari neraka menuju surgamu ya Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala mengutus para malaikat Allah untuk menemani ahli surga untuk mencari teman-temannya yang ada di neraka. Lalu mereka menemukan teman-temannya ada di neraka, dan mereka pun memerintahkan para malaikat Allah untuk memindahkan dari neraka menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Sungguh ahli surga, teman-teman kita yang ada di dunia ini, ahli surga yang dimasukkan oleh Allah ke dalam surga Allah, mereka itu yang akan menyelamatkan kita jika kita dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min dzalik. Jadi hadirnya kita ke tempat ini tak lain adalah untuk memperkukuh persaudaraan, untuk memperkuat ukhuwah di antara kita. Saya yakin
yakin yang hadir di majlis ini ada orang-orang yang dekat dengan Allah, ada orang-orang yang ikhlas, ada orang-orang yang banyak beribadah kepada Allah, yang hatinya penuh dengan cinta kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Mereka itulah yang menolong kita, mereka itulah yang memberikan syafaat kita di saat kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau seorang hamba saja dari umat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bisa memberikan syafaat kepada sesama temannya, bagaimana dengan Habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana dengan kekasih Allah yaitu baginda Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam? Sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bisa memasukkan hamba Allah, bisa memasukkan umat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam dari neraka menuju surga Allah Subhanahu wa taala dengan syafaat yang diberikan oleh Allah kepada baginda Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh At-Tabrani, diriwayatkan oleh Al-Baihaqi, bahkan Al-Mundhiri mengatakan bahwa hadis ini sanadnya kuat. Dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Innallaha sungguh Allah Subhanahu wa taala memiliki para nabi-nabi Allah, dan Allah Subhanahu wa taala telah menyiapkan para nabi ini mimbar-mimbar yajlisuna 'alaiha." Allah Subhanahu wa taala telah menyiapkan para anbiya, para utusan Allah, mimbar dari cahaya, wa yajlisuna 'alaiha, dan mereka duduk di atas mimbar tersebut kecuali baginda Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah tidak mau duduk di atas mimbar tersebut. Lalu Rasulullah ditanya oleh Allah, "Wahai Muhammad, lima lam tajlis 'alal mimbaril?" Kenapa kau tidak duduk di atas mimbar yang telah kusiapkan wahai Muhammad? Maka Nabi Muhammad berkata, "Ya Allah, jika aku duduk di atas mimbar yang telah kau siapkan, sungguh aku akan masuk surga-Mu ya Allah. Bagaimana dengan umatku? Kalau aku masuk surga duluan, bagaimana dengan umatku ya Allah?" Maka Allah berkata, "Kalau begitu apa yang kau minta wahai Muhammad?" Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Allah, "Ya Allah, kami memohon kepadamu ya Allah, asdil hisab ummati, cepatkan hisab umatku, cepatkan perhitungan umatku." Maka Allah Subhanahu wa taala memasukkan sebagian umat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam menuju surga Allah dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan sebagai lain dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala surga Allah karena syafaat baginda Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan ketahuilah, dalam hal ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam punya tiket surga, yang mana tiket surga ini diberikan oleh Allah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terserah baginda Nabi Muhammad diberikan kepada siapa? Kepada umat-umat yang dicintai oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tiket surga ini dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah memohon kepada Allah agar umatnya dimasukkan oleh Allah ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Bahkan malaikat yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala menjaga neraka Allah berkata, "Ya Muhammad, wahai Muhammad, kenapa kau tidak sisakan umatmu di neraka Allah? Kenapa kau tidak tinggalkan sebagian umatmu di neraka Allah, wahai Muhammad?" Akan tetapi Rasulullah menolak permintaan malaikat ini. Semuanya dimasukkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke surga Allah dengan tiket, dengan jaminan yang diberikan oleh Allah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Nabi Muhammad punya kemuliaan yang agung di hadapan Allah Subhanahu wa taala, punya kedudukan yang agung di hadapan Allah Subhanahu wa taala, punya tempat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka bahagialah kita sebagai umat Muhammad bisa hadir ke tempat ini, dan ketahuilah kita hadir ke tempat ini tak lain adalah untuk mengukuhkan kecintaan kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sungguh orang itu tidak akan mendapatkan tiket surga yang diberikan oleh Allah kepada baginda kemudian diberikan kepada hamba, kecuali hamba itu mencintai baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan orang itu tidak akan bisa cinta kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam
wasallam. Kalau dia tidak kenal, kalau dia tidak pernah bahagia atas lahirnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sungguh kemuliaan Rasulullah di hadapan Allah sangat agung. Makanya para ulama mengatakan la ya'rifu qadra Muhammadin illa Rabbu Muhammadin. Tidak ada satupun makhluk Allah yang ada di muka bumi ini mengetahui kemuliaan baginda Nabi Muhammad kecuali Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala sangat mengagungkan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Habib Al-Habsyi mengatakan walau bimisyaril asyari, meskipun dengan sedikit sekelumit mengetahui tentang kemuliaan Rasulullah, tidak ada satupun orang yang mampu, tidak ada satupun orang yang mampu untuk mengetahui kemuliaan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan rembulan saja cemburu dengan kemuliaan yang dimiliki oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Al-Habib Al-Habsyi mengatakan habibun yagharul fadru fi husni tamami, kekasih yang mana rembulan cemburu dengan ketampanan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sungguh para ulama mengatakan, ulama sejarah mengatakan, jika para sahabat radhiyallahu anhum berjalan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bulan purnama, lalu mereka melihat bulan purnama, kemudian melihat wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguh wajah Rasulullah adwa'u minal badri, sungguh wajah Rasulullah itu lebih cemerlang, lebih agung daripada bulan purnama. Maka dari Habib Al-Habsyi mengatakan habibun yugharul badru fi husni tamami, kekasih yang mana rembulan ini cemburu dengan ketampanan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sungguh kalau kita bicara tentang cinta kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu tidak ada apa-apanya kalau kita bandingkan dengan cintanya para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sungguh mereka bukan hanya sekedar mengatakan aku cinta kepada Rasulullah, mereka bukan sekedar mengucapkan dengan lisannya, akan tetapi mereka mencintai Rasulullah dengan sebenar-benarnya, dan ini dibuktikan oleh beberapa sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya adalah salah satu sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Beliau adalah salah satu sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sangat dicintai oleh Rasulullah, bahkan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dicintai oleh Allah? Karena Sayyidina Abu Bakar cinta kepada Rasulullah, karena Rasulullah cinta kepada Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Sungguh Sayyidina Abu Bakar mempunyai maqam yang agung, maqam yang mulia di hadapan Allah. Kenapa? Karena dekat dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Abu Bakar adalah sahabat yang berjuang untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Segala yang dimiliki oleh Sayyidina Abu Bakar diberikan kepada Rasulullah untuk berjuang di muka bumi ini. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan diceritakan di dalam sejarah bagaimana perjuangan Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu di saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan perjalanan ke kota Mekkah untuk membuka kota Mekkah. Dan ini diceritakan oleh Ibnu Isam di dalam sejarahnya. Ibnu Isam berkata, di saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan perjalanan untuk menuju Mekkah, untuk membuka Mekkah bersama para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan di saat Rasulullah sampai di kota Mekkah, lalu Rasulullah melihat abah daripada Sayyidina Abu Bakar, yaitu Abu Quhafah, dibawa dan digeret ke hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah berkata, wahai sahabat-sahabatku, jangan kau bawa, jangan kau geret abah daripada Sayyidina Abu Bakar, abah daripada sahabatku Abu Bakar. Sungguh dia tua, sungguh dia buta, biar aku yang akan datang ke Abu Quhafah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun datang ke tempat Abu Quhafah. Di saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat Abu Quhafah dan berkata kepada Abu Quhafah, maka Abu Quhafah abah daripada Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu masuk Islam di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
memanggil Sayyidina Abu Bakar. Di saat Sayyidina Abu Bakar datang di hadapan Rasulullah, Rasulullah berkata, "Abshir ya Abu Bakar, abshir ya Abu Bakar, bi islami abik." Sungguh kabar gembira wahai Abu Bakar atas masuk Islamnya abamu wahai Abu Bakar. Fatabassama Nabi fatabassama Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Maka Sayyidina Abu Bakar tersenyum, kemudian menangis meneteskan air mata. Lalu Rasulullah berkata, "Wahai Abu Bakar, kenapa kau menangis? Ala ubasyiruka bi islami abik? Apakah aku tidak memberitahukan kabar gembira kepadamu atas masuk Islamnya abamu wahai Abu Bakar? Ala ma yubkika, apa yang menjadikan kau menangis wahai Abu Bakar?" Maka Sayyidina Abu Bakar berkata, "Ya Rasulullah, lau basyartani bi islami a'mamika la sarartu li anna dzalika yusirruk." Ya Rasulullah, jika engkau memberitahukan kabar gembira kepada kami atas masuk Islamnya kedua pamanmu, sungguh aku akan bahagia, sungguh aku akan tersenyum ya Rasulullah, sebab itu yang menjadikan engkau bahagia ya Rasulullah. Maka seketika itu Rasulullah merangkul Sayyidina Abu Bakar lalu berdoa, "Barakallahu fik, semoga engkau diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, karena engkau adalah orang yang faham tentang perasaanku, engkau adalah orang yang faham tentang hatiku wahai Abu Bakar." Ini adalah perjuangan Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, adalah sahabat yang dicintai oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tahu bagaimana Rasulullah bahagia, tahu bagaimana Rasulullah susah, maka tidak heran Allah menjamin surga bagi Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad di dalam kitab Al-Fusulul Ilmiyah menceritakan, para sahabat setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di saat Sayyidina Abu Bakar berbicara di depan para sahabat Rasulullah, maka mereka merasakan bau daging yang terbakar. Ada bau daging yang terbakar. Dan ketahuilah, bau daging yang terbakar itu sebagaimana yang dikatakan oleh para sahabat, yaitu hati Sayyidina Abu Bakar yang terbakar. Kenapa hati Sayyidina Abu Bakar terbakar? Karena tidak mampu berpisah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu Sayyidina Abu Bakar adalah sahabat yang pertama kali yang dicabut oleh Allah, yang diambil oleh Allah setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak lama 2 tahun setelah Rasulullah wafat, Sayyidina Abu Bakar wafat. Kenapa? Karena tidak mampu menahan cinta, menahan rindu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini yang harus kita hadirkan di dalam diri kita, dan ini yang harus kita fahami pada kehidupan kita. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Sayyidina Abu Bakar tadi saya katakan adalah sahabat yang paling dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan diceritakan oleh ahli sejarah, di saat beliau pada detik-detik kematian, Sayyidina Abu Bakar berkata kepada putrinya Sayyidah Aisyah, "Wahai Aisyah, hari ini hari apa wahai Aisyah?" Maka Sayyidah Aisyah berkata, "Wahai Aba, sungguh hari ini adalah hari Senin." Maka Sayyidina Abu Bakar meneteskan air mata menangis lalu berkata, "Wahai Aisyah, jika Allah mengambil aku di hari Senin ini, maka jangan engkau lambatkan aku, maka cepat-cepatlah kubur aku, sebab aku ingin berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebab aku rindu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bertahun-tahun aku menahan rindu ini wahai Aisyah, wahai putriku, maka jangan lambatkan aku untuk mengubur aku di sanding Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sungguh aku ingin melihat Rasulullah, sungguh aku ingin berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah salah satu sahabat yang mencintai baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betapa besar kecintaan Sayyidina Abu Bakar. Maka tidak heran kalau beliau mendapatkan jaminan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita pun akan bisa mendapatkan surga, mendapatkan tiket yang diberikan oleh Allah kepada Rasulullah, lalu diberikan kepada kita untuk masuk surga Allah jika di dalam hati kita ada cinta kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka hadirnya kita ke tempat ini tak lain adalah untuk mengukuhkan kecintaan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Ibnu Mas'ud, salah satu sahabat Rasulullah
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Kunna nu'allimu auladana mahabbatan Nabi sallallahu alaihi wasallam kama nu'allimuhum qira'atal Fatihati." Sungguh kami mengajari anak-anak kami untuk bercinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana kami mengajari mereka membaca surat Fatihah. Ini artinya apa? Bahwa sahabat-sahabat Rasulullah mengajari pendidikan maulid kepada anak-anak mereka. Mengajari bagaimana mereka bisa bercinta kepada Rasulullah. Mengajari saudara mereka, mengajari cucu mereka, mengajari anak-anak mereka tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sungguh heran kalau di zaman ini ada sekelompok umat yang membid'ahkan maulid, yang melarang maulid, mengatakan maulid itu bid'ah. Bagaimana dia mau dekat dengan Allah? Bagaimana mau dia dekat dengan Rasulullah? Bagaimana dia mau dekat dengan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Sungguh dia akan jauh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sungguh dia akan jauh dari sahabat-sahabat Rasulullah sebab dia tidak dekat dengan Rasulullah. Sebab mereka menjauh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah pun akan menjauh mereka. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita semuanya di tempat yang mulia ini, yang agung ini, di pondok kami Mubarakul Ulum, dan mudah-mudahan yang hadir di tempat ini dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala bersama kekasih kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita mendapatkan syafaat di hari kiamat nanti, masuk surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketahuilah hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka pondok pesantren Mubarakul Ulum ini pondok kami berusaha untuk mencetak kader-kader yang mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kader-kader yang paham tentang perjuangan Rasulullah. Banyak pondok pesantren mudah membuat pondok pesantren, tapi bagaimana pondok pesantren yang mengeluarkan seorang santri, mengeluarkan alumni yang dekat dengan Allah, yang dekat dengan Rasulullah, yang memberikan kemanfaatan untuk umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kami memohon doa kepada para hadirin hadirat, para kiai, para ulama yang hadir di majlis yang mulia ini agar santri-santri kita diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi kemanfaatan ilmunya. Pondok kita ini, sistem pondok kita yaitu antara modern salafi. Modern salafi. Tidak hanya modern saja, tapi ada pendidikan agama di sini. Ada guru-guru nahwunya, ada guru-guru fikih. Kita datangkan guru-guru yang profesional dari pondok-pondok Jawa. Sistem modern, ada pendidikan bahasa Arab, pendidikan bahasa Inggris. Kita datangkan guru-guru yang basicnya dari keluaran Gontor. Kemudian ada sekolah SMP, SMA, tapi semuanya itu tujuannya adalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita diberi ikhlas oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya berjuang untuk umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya katakan ini bukan pondok milik pribadi, bukan. Ini pondok milik umat. Semuanya harus berjuang bersama-sama. Kalau ada yang mengatakan pondok Mubarakul Ulum adalah pondok pribadi, salah. Salah. Pondok ini adalah untuk umat, kewajiban bersama untuk berjuang bersama. Bukan kok berarti pondok Mubarakul Ulum saja yang besar, enggak. Pondok-pondok sekeliling di Mubarakul Ulum ini, di Cibimbing, di Banjarharjo dan tempat-tempat harus besar. Kita harus besarkan pondok-pondok yang ada di Kabupaten Brebes, yang ada di Kabupaten Kuningan. Kenapa? Karena itu adalah asas pokok untuk membela agama Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja metodenya berbeda-beda. Jadi kalau di pondok kami ini bukan salaf saja, bukan. Tapi ada sekolah SMP, SMA. Ada sekolah SMP, SMA, kemudian unggulan desain. Kalau di SMP, SMA-nya. Kemudian di luar pesantren ada tahfidz Al-Quran, ada guru, ada hafidhoh yang ngajar di pondok pesantren kami ini. Yang ingin ngapalkan Al-Quran ada, kita siapkan guru-gurunya. Yang ingin belajar Al-Quran ada, yang ingin belajar bahasa Arab ada guru-guru, yang ingin belajar bahasa Inggris ada, yang ingin belajar nahwu ada, yang ingin belajar sorof ada, yang ingin belajar fikih ada, yang ingin masuk kedokteran ada. Nanti kita siapkan guru-guru basic daripada sains, jurusan matematika, jurusan IPA,
tapi yang penting adalah tujuan untuk Allah Subhanahu wa taala, ditata hati kita untuk Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita ini semuanya hamba Allah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam urusan kita. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, kami memohon kepadamu ya Allah, berkahi hidup kami ini ya Allah. Jadikan kami hamba yang bisa mencintai kekasihmu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadikan hamba yang bisa mendapatkan syafaat kekasihmu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Hayy ya Qayyum, ya Hayy ya Qayyum. Di siang hari ini ya Allah, kami memohon kepadamu ya Allah, muliakan mata kami untuk bisa melihat wajah kekasihmu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sandingkan kami bersama kekasihmu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kumpulkan kami bersama kekasihmu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sungguh kami banyak dosa ya Allah, sungguh kami banyak melakukan kemaksiatan ya Allah. Akan tetapi rahmatmu lebih besar daripada kemarahanmu ya Allah. Kami yakin Rasulullah mencintai kami ya Allah. Rasulullah mencintai kami ya Allah, yang akan menggeret kita, yang akan menarik kita dari neraka menuju surgamu ya Allah. Ya Hayy ya Qayyum, di siang hari ini ya Allah, kami memohon kepadamu ya Allah, bersihkan hati kami ya Allah, bersihkan hati kami ya Allah, jauhkan dari kedengkian dan kebencian ya Allah, jauhkan dari kebencian dan kedengkian ya Allah. Kami memohon kepadamu ya Allah, jangan kau jadikan hati kami hati yang keras ya Allah. Lembutkan hati kami ya Allah, lembutkan hati kati ya Allah, hati yang mudah untuk mencintai kekasihmu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hati yang mudah untuk menerima petunjukmu ya Allah, hati yang mudah untuk menerima kebaikan ya Allah. Ya Hayy ya Qayyum, ya Hayy ya Qayyum, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kita akan dengarkan tausiah dari Buya Yahya dan Syekh Shaleh Basalamah. Buya Yahya telah hadir, Buya kemudian Syekh Shaleh Basalamah dalam perjalanan, tidak tahu mungkin sudah hadir atau belum, mungkin sudah hadir. Kita akan mendengar tausiah beliau berdua dengan sungguh-sungguh, semoga Allah memberikan keberkahan kepada kita. Kemudian kami minta maaf kepada tamu undangan yang tidak bisa kami muliakan, dari ibu-ibu ataupun bapak-bapak, karena banyaknya tamu sehingga kami tidak bisa memilah mana yang undangan, mana yang jelas. Semuanya itu adalah pecinta Rasulullah, semuanya diundang, tidak ada yang enggak undang, ada semuanya sama. Jadi ada bilang Ustaz saya tidak diundang tapi hadir, tidak, semuanya diundang, tidak ada istilah enggak diundang, semuanya diundang. Untuk apa? Untuk Allah Subhanahu wa taala. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.